Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik HKBP Stoyo. Salam sehat selalu. Yuk kita buka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Oke, Inang Pendeta akan membacakannya buat kita semua. Demikian bunyinya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Inang Pendeta ada video lagu nih. Ayo ikuti ya. Lagunya tentang Raja Hizkia. Ada seorang raja yang bernama Hizkia.
setia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakit disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Adik-adik, Hizkia adalah seorang raja yang patuh, setia, dan takut pada Tuhan. Hizkia, raja yang kuat dan bijaksana. Sebagai raja, Hizkia mengajak rakyatnya hanya percaya kepada Tuhan saja. Patung-patung berhala dia hancurkan. Dia tunjukkan bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bukan seperti berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Pada nats itu tadi diterangkan bahwa Raja Hizkia sedang sakit. Sakitnya tahu adik-adik? Sakit barah. Sakit barah yang dimaksud adalah sakit borok yang terbuka, bernanah, dan bisa mengakibatkan kematian. Tahu adik-adik? Ternyata saat itu juga Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia. Dan pesan itu merupakan pesan terakhir bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh. Hizkia akan mati. Kasihan ya adik-adik. Iya, Raja Hizkia pun sedih. Dia menangis. Raja Hizkia berpikir, padahal dia selalu berbuat baik. Jadi Raja Hizkia merasa tidak pantas menerima pesan terakhir itu. Tapi Raja Hizkia pun langsung berdoa. Berdoa dengan serius, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan untuk memperoleh kasih dan kebaikan Tuhan. Doa Raja Hizkia didengarkan oleh Tuhan Allah. Vonis mati pada pesan terakhir itu tadi dibatalkan. Doa Raja Hizkia didengar oleh Tuhan Allah. Bahkan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Wow, luar biasa bukan? Ya. Nah, adik-adik, kita dapat hikmat dari pengalaman Raja Hizkia itu. Apakah itu? Doa dapat merubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Doa adalah nafas kehidupan.
Sebagaimana kita hidup yang perlu bernapas, demikian rohani kita ini perlu berdoa. Doa dijawab oleh Tuhan Allah seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu, adik-adik HKBP Sutoyo, mari kita wajib berdoa. Selalulah berdoa. Sering-seringlah berdoa. Rajinlah berdoa. Berdoa dalam situasi apapun. Apakah ketika sakit, galau, kesulitan, senang, atau lagi ulang tahun, teruslah berdoa. Berdoa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, termasuk dengan COVID-19 atau virus corona yang masih mewabah. Mari dalam doa, teruslah doakan supaya COVID-19 ini cepat berakhir dan kita sehat-sehat semua, supaya kita pun nantinya dapat beribadah di gereja HKBP Sutoyo bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kita dapat berjumpa dengan sukacita. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati, dengan iman kepercayaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami yang baik, kami sangat bersyukur di hari Minggu ini pada ibadah Minggu kami. Engkau begitu baik, selalu mendengar dan menjawab doa kami. Bahkan lebih dari yang kami minta, Engkau sediakan, Engkau berikan kepada orang yang percaya, yang bermohon kepadamu, seperti Raja Hizkia. Tuhan, jadikan kami untuk selalu dan sering berdoa kepadamu saja. Kami pun berserah sepenuhnya kepadamu. Aturlah langkah kehidupan anak-anak-Mu ini. Tolong beri kepada keluarga kami kesehatan. Berkatilah orang tua kami, opung kami, kakak-kakak, dan saudara-saudara kami. Berkati juga Amang dan Inang Pendeta dan keluarganya, para halado gerejamu, agar dapat melayani dengan baik. Berkati juga pemerintah kami, tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa, kasihani bumi ciptaanmu ini, agar segera pulih dari virus COVID-19. Tolong para cendekiawan agar dapat menemukan vaksinnya. Berkati para dokter, perawat yang merawat orang-orang sakit. Buatlah mereka kuat, ya Bapa, dan ampunkan semua salah dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan kami sehat selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Horas.